Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Episode ke-194. Caraku meredam amarahmu. Selamat mendengarkan. Iva, sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Bagas yang berlari begitu kuat menghampirinya. Gak apa-apa, Iva bisa berenang, tapi gaunnya yang bikin susah gerak, jawab Syifa. Luna? Mbak Luna yang nolongin Iva, Mas. Gak usah seuzon ya. Iva dingin, di mobil ada ganti. Bagas ambilkan pakaian Syifa, biar aku antar dia ke kamar. Sekalian ke kamarku, ucap Luna. Bagas melirik, rasa curiga masih kuat dalam hatinya. Pikirannya buruk ketika berhadapan dengan Luna. Gas, aku serius. Kasian Iva udah kedinginan, tegur Luna. Kamu ke kamar duluan ya sayang, aku ambilin tas kamu dulu, ucap Bagas. Ia kemudian pergi mengambil keperluan sang istri. Luna menggandeng Syifa dan mengantarnya masuk ke dalam kamar yang telah ia sediakan untuk para tamunya. Fah, kamar kamu di sini. Nanti aku pinta resepsionis kasih tahu Bagas. Handuk dan semua perlengkapan ada di dalam, ucap Luna. Terima kasih Mbak, jawab Syifa lalu masuk ke kamarnya. Ia membilas tubuhnya dengan air hangat, lalu melepas semua riasannya dengan sabun wajah yang disediakan hotel. Bukan merek andalannya, tapi lumayan untuk sekedar membersihkan wajah. Sayang, kamu di mana? Panggil Bagas. Mandi mas, bentar, jawab Syifa yang kemudian keluar mengenakan kimononya. Mana bajunya? Pintanya pada sang suami. Apa benar, Luna yang menolong kamu? Tanya Bagas dengan wajah seriusnya. Iya, mana pernah Iva bohong sama Mas. Lalu siapa yang buat kamu jatuh? Tanya Bagas dengan lirikan matanya yang tajam. Syifa bukan tak ingin menceritakan, tapi ia takut jika Bagas akan meluapkan amarahnya dengan membabi buta. Ia paham bagaimana sang suami ketika ada orang yang mengganggunya. Tapi Bagas pun paham ketika Syifa tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Humairah, katakan, desaknya. Akhirnya Syifa menceritakan apa yang terjadi, dan terang saja, seketika wajah Bagas berubah dalam mode iblisnya. Mas, jangan marah, dia mabuk. Mabuk pun, dia berani menggodamu, ucap Bagas dengan nada lembut, tapi tetap ada marahnya. Mas, udah, Iva gak apa-apa, jangan buat keributan. Kita sudah di sini, kita istirahat yuk. Kan kita belum pernah tidur berdua di luar seperti ini, goda Syifa. Berusaha meredakan amarah suaminya. Bagas bergeming, ia mengambil HP-nya lalu menelpon beberapa orang untuk menyelidiki kejadian barusan. Syifa diam karena memang ia tahu akan watak suaminya. Selidiki perusahaannya, bila perlu hancurkan. Dia telah menyentuh wanitaku, tita Bagas. Syifa mendelik. Ia tak menyangka jika akan menjadi serumit itu. Ia pun mendekati Bagas dan memeluknya dengan erat dari belakang. Mau menghentikan aku? Tanya Bagas, yang mengetahui maksud sang istri. Hanya ingin meredam emosimu, meski hanya sejenak. Jangan hanya karena Iva, semua jadi hancur dan berantakan. Aku bahkan tak peduli apapun, demi membela Humairahku. Jangan menjadi arogan. Iva gak suka. Meski ketika dengan Iva, Mas begitu berbeda. Syifa menyusuri tiap jengkal tubuh suaminya dengan lembut, membuat Bagas menghela napas panjang karenanya. Dadanya naik turun, terutama ketika Syifa menjijikan kaki untuk mengecup leher dan bahunya yang lebar itu. Berkali-kali, hingga akhirnya Bagas membalik arah dan menggendongnya menuju ranjang. Begini caramu mengontrol emosiku. Ini terapi yang Iva berikan untuk suaminya, goda Bagas, yang membawa Syifa ke dalam pangkuannya. Syifa bergeming, hanya menyibukkan rambut Bagas dan menyerangnya dengan kecupan bertubi-tubi. Ia tahu betul apa saja membuat Bagas begitu gemas dengannya, yaitu bibirnya. Bagas menyerangnya balik dengan ganas, dengan tangan yang tak dapat diam dan seketika membuka tali kimono yang Syifa pakai. Meski telepon berdering, tapi Syifa meraih HP itu dan melemparnya ke sisi lain tempat tidur.
Iva nggak mau diganggu oleh siapapun itu. Bisiknya ketika Bagas tengah asyik dengan bagian favoritnya yang lain.